Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang Pemirsa. Kita ke informasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara dari luar negeri seiring dengan penyebaran virus Nipah di India. Virus tersebut sebelumnya terkonfirmasi terdeteksi di India dan memiliki tingkat kematian lebih dari 40%. Screening yang diterapkan mewajibkan maskapai penerbangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan awal di titik keberangkatan hingga pengecekan status kesehatan setiap penumpang. Otoritas Bandara Suta telah menyiapkan sejumlah pos pemeriksaan khusus di terminal bandara, dilengkapi dengan thermal scanner serta petugas kesehatan yang memeriksa penumpang secara langsung. Sementara itu hingga saat ini, Kementerian Kesehatan menyatakan belum menemukan kasus virus Nipah di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan hewan yang berisiko, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala demam, sesak nafas, atau gangguan syaraf. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio Jubir Kemenkes RI Widiawati. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Bu Widya, merebaknya virus Nipah di India Timur ini membuat sejumlah negara lain ikut waspada. Bagaimana dengan Indonesia, Bu? Apakah sudah ada langkah antisipatif yang sudah dilakukan selain dengan melakukan thermal scanner di kawasan bandara? Iya, kalau untuk langkah kesiapan Indonesia pastinya sudah ada karena kita memang belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 ya Mbak. Indonesia itu sudah melakukan beberapa transformasi kesehatan untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan. Kita sudah punya sistem kewaspadaan dini SKDR yang dibangun untuk mendeteksi berbagai macam penyakit yang akan menjadi potensial KLB atau kejadian luar biasa. Termasuk saat ini yang sedang dibicarakan adalah penyakit virus Nipah. Sistem ini sebetulnya sudah berbasis aplikasi yang sudah diimplementasikan dan ada di pintu-pintu masuk di setiap wilayah, balai kekarantinaan kesehatan, kemudian juga bandara dan segala macam. Jadi ini selain itu Indonesia juga sudah memiliki public health emergency operation yang kita sebut dengan PHEOC, bertugas itu mengkoordinasikan penanggulangan KLB, kejadian penyakit dengan potensial wabah lainnya, dan juga berkolaborasi dengan One Health, kesiapsiagaan saat ini dengan virus Nipah. Jadi kita sama-sama untuk penilaian resiko bersama dan juga resiko cepat yang dilaksanakan secara berkala. Kalau untuk sistem sistem pelayanan kesehatannya sendiri sudah dikembangkan sebanyak 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia yang mendukung deteksi dan juga tata laksana kasus penyakit infeksi emerging termasuk virus Nipah ini. Dan dengan jejaring tadi saya katakan bahwa kita sudah mempunyai jejaring laboratorium yang memiliki kapasitas pemeriksaan yang saat ini memang bisa diandalkan. Terpusat salah satunya adalah di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Ini yang saya juga bisa utarakan adalah saat ini kesiapan Indonesia dalam penanggulangan penyakit virus Nipah ini sudah dituangkan juga melalui pedoman pencegahan penyakit
virus Nipah di Indonesia. Baik, Bu Widya, seberapa bahaya sebetulnya virus ini? Benarkah tingkat kematiannya itu hingga 75%, Bu? Sebetulnya tidak, Mbak. Jadi tidak berbahaya juga tidak, tapi berbahaya juga ada ke arah situ. Jadi ini kan sebenarnya penyakit yang asalnya dari hewan. Penyakit yang asalnya dari hewan punya potensial yang muncul dan berkembang itu jadi ancaman kesehatan masyarakat. Ini jadi tadinya dari hewan ke manusia, tetapi ditularkan bisa secara langsung kan dari kelelawar tersebut atau perantara hewan liar domestik. Nah ini sebetulnya juga bisa dari manusia ke manusia dengan penularan yang sudah kita ketahui ya, kontak langsung dengan hewan. Terus kemudian yang hewan yang tentunya terinfeksi dengan virus Nipah ini. Kemudian konsumsi daging mentah dari hewan terinfeksi, kontak langsung cairannya. Jadi seseorang yang terinfeksi virus Nipah ini akan mengalami gejala yang bervariasi. Bisa juga tanpa gejala. Nah, kalau yang awalnya misalnya ada demam, kemudian sakit kepala, kemudian juga nyeri otot, ini diikuti dengan ada pusing, ada ngantuk, ada penurunan kesadaran. Nah, ini kalau memang tidak tertangani dengan cepat dan dengan baik, tentunya akan merembet naik ke dalam kasus yang bisa juga berlanjut pada kematian, gitu Mbak. Ya, Bu Widya, kalau kita ingat kasus virus COVID yang lalu itu kan golongan tertentu yang lebih rentan seperti komorbid begitu ya. Bagaimana dengan virus Nipah ini dan apa yang harus segera dilakukan jika tertular virus Nipah dan apakah sudah ada obatnya, Bu? Ya, kalau komorbid memang akan komorbid itu pada rentan ya, pada lansia, kemudian juga balita. Memang nomor satu kita harus jaga dengan masyarakat yang punya komorbid untuk semua penyakit ya. Tapi yang memang saat ini kita lagi bicarakan adalah virus Nipah. Nah, jadi kalau pencegahan dari virus Nipah ini tentunya kita harus melalui pengendalian faktor risiko yang dilakukan misalnya langkahnya saja tidak tadi saya katakan tidak mengonsumsi langsung dari daging mentah yang tidak dimasak, kemudian yang kita tahu bahwa itu tidak baik untuk dimakan. Kemudian kalau misalnya makan itu buah misalnya, contoh yang paling gampang, makan buah itu harus dicuci sampai bersih. Terus kemudian satu lagi yang selalu kami tidak pernah berhenti untuk mengimbau bahwa protokol kesehatan itu amat sangat penting. Belajar dari COVID yang lalu. Contoh yang paling mudah sekali lagi adalah cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian menerapkan etika batuk atau bersin, pakai masker kalau keluar gitu, atau mengalami gejala-gejala yang tidak nyaman kalau harus keluar pakailah masker, terutama tadi pada kelompok rentan dan juga yang berkomorbid. Hindari dengan kontak-kontak hewan tersebut ya, apabila terpaksa harus melakukan kontak maka biasanya pada petugas-petugas tertentu akan melakukan serangkaian pelaksanaan protokol kesehatan antara lain adalah dengan memakai APD. Nah, kalau tenaga kesehatan dan keluarga yang merawat petugas laboratorium itu juga harus memakai baju yang mungkin arahnya seperti APD. Jadi protokol kesehatan itu kembali terus dilakukan, terutama pada kelompok rentan dan komorbid. Ya, ini semoga menjadi kesadaran kita semua bahwa protokol kesehatan itu sangat penting untuk kembali dilakukan begitu ya, bukan hanya COVID saja, tapi ancaman virus Nipah ini pun juga harus dilakukan treatment yang sama. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Widiawati sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.